Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aulia dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai bisnis internasional. Berikut ada penjelasan yang bisa disampaikan, yakni pertama, mengenai pengertian bisnis internasional, kedua, tipe-tipe bisnis internasional, ketiga, sejarah bisnis, keempat, tujuan bisnis internasional, kelima, tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional, dan hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang keenam, kekuatan yang mendasari bisnis internasional, ketujuh, hambatan bisnis internasional, dan kedelapan, ada kesimpulan. Berikut penjelasan yang bisa disampaikan. Yang pertama, ada pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional yakni merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pengertian mengenai bisnis internasional telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Rugman dan Hodges, tahun 1995. Menurutnya, international business is the study of transaction taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations. Yang kedua, ada menurut Griffin dan Pustay tahun 1996. Menurutnya, international business is any business transaction between parties from more than one country is part of international business. Yang ketiga, ada menurut Ball dan Wendell tahun 2004. Menurutnya, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri yang berkembang di bidang-bidang jasa, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan konstruksi, perdagang eceran, perdagangan besar, dan komunitas massa. Dalam kaitannya dengan pengertian bisnis internasional, terdapat istilah-istilah yang kadang-kadang dihubungkan atau dipersepsikan sama dengan bisnis internasional, padahal esensinya pun berbeda. Istilah-istilah yang dimaksud salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, bisnis domestik adalah bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasaran domestik mungkin melakukan ini, hanya saja secara sadar sebagai strategi yang dipilih, atau mungkin secara tidak sadar memfokuskan pada pasar domestik, dengan maksud menghindari tantangan belajar cara memasarkan ke luar negeri. Lalu yang kedua, ada bisnis internasional. Bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan sekedar pemasaran ekspor, tetapi juga jauh lebih terlibat dalam lingkungan. Yang ketiga, ada bisnis multinasional. Bisnis multinasional, dalam bisnis multinasional, organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Perusahaan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. Yang keempat, ada bisnis global atau transnasional, yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan yang secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap tahunnya di negara tersebut. Griffin juga menyatakan hal ini, serupa tentang bisnis internasional. Sebuah bisnis internasional dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang kegiatannya meliputi transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Aditya Kirana. Di sini saya akan menjelaskan 4 tipe bisnis internasional. Yang pertama, foreign trade.
Foreign trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas bisnis internasional ini cenderung identik dengan aktivitas ekspor dan impor. Dalam aktivitas ekspor-impor, objek barang yang sering digunakan adalah visible physical goods dan komoditas. Yang kedua, trade in service. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods. Objek tersebut dapat berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga, portfolio investment. Portfolio investment merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikan dalam bentuk hutang atau modal. Yang keempat, direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan satu proyek atau perusahaan dengan investor. Biasanya, tingkat pengawasannya dapat bervariasi, mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagainya. Kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan swasta biasanya bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan untuk perusahaan pemerintah tidak terlalu mementingkan laba atau keuntungan. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis internasional tidak diharuskan menjadi sebuah perusahaan multinasional terlebih dahulu. Meskipun bisnis internasional sering dianggap sebagai sebuah lanjut dan bisnis domestik, bisnis internasional merupakan sesuatu yang berbeda, terutama dari segi lingkungan bisnis dan aktivitas operasional. Perbedaan lingkungan bisnis seperti perbedaan budaya, kekuasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, dan stabilitas politik membuat bisnis internasional memiliki cakupan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, bisnis internasional biasanya lebih beresiko daripada bisnis domestik. Selain itu, dari segi aktivitas operasional, bisnis operasional cenderung lebih sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut karena terdapat di beberapa negara lain. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan jika bisnis internasional merupakan sebuah aktivitas komersial tertentu yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti perusahaan atau pemerintah, di mana jangkauan aktivitas bisnis ini melingkupi dua negara atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia Etendi. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah bisnis internasional. Pada waktu sebelum Masehi, pedagang-pedagang dari Panesia Yunani mengirim perwakilannya ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Kemudian, pada tahun 1600-an, British India Company mendirikan cabang-cabang di seluruh Asia. Hal ini juga diikuti dengan beberapa perusahaan Belanda membuka rute-rute perjalanan pada tahun 1590. SSM, sering disebut juga dengan Singer Sewing Machine, adalah perusahaan yang pertama memulai produksi luar negeri, jaringan distribusi internasional, dan memasarkan produk-produknya dalam satu merek. SSM mendirikan pabrik di Skotlandia pada tahun 1868 dan menjadi perusahaan Amerika pertama yang sukses dalam memproduksi luar negeri. Pada tahun 1914, sedikitnya ada 37 perusahaan Amerika yang sukses memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Di antara perusahaan-perusahaan yang telah didirikan di luar negeri itu adalah National Cash Register and Bureau dengan pabrik manufacturing di Eropa, Parke Davis di London 1902, dan Ford Motor Company yang memiliki pabrik
dan outlet distribusi di 14 negara. Kemudian dilanjut General Motors dan Chrysler, sehingga pada tahun 1920-an ketika perusahaan itu memiliki operasi-operasi luar negeri dengan ukuran yang besar. Menariknya, hal tersebut sangat berlawan dengan situasi sekarang ini. Pada tahun 1920-an, semua mobil yang dijual di Jepang adalah buatan Amerika dalam bentuk bongkar pasang untuk dirakit di tempat. Pada tahun 1919, investor pertama menanamkan modalnya di luar negeri adalah General Electric yang berhasil memiliki pabrik-pabrik di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Adapun perusahaan-perusahaan Amerika lainnya yang terkenal di Eropa waktu itu adalah Alcoa, American Tobacco, Armour Coca-Cola, Eastman Kodak, Gillette, Quaker Oats, Western Electric, dan Westinghouse. Bisnis yang dilakukan Amerika ke luar negeri menyebabkan kekhawatiran di antara orang-orang Eropa. Seorang penulis menulis invasi berlanjut terus-menerus tanpa henti-hentinya dan tanpa suara atau bayangan di dalam 500 industri sekaligus, mulai dari sabun cukur hingga motor-motor listrik, dan dari kemeja perempuan sampai telepon. Amerika membabat habis bidang ini, meskipun perusahaan-perusahaan Amerika sejauh itu merupakan investor asing terbesar. Perusahaan-perusahaan Eropa juga tidak mau ketinggalan. Friedrich Bayer membeli kepemilikan atas sebuah pabrik di New York, yaitu pada tahun 1865, 2 tahun setelah mendirikan pabriknya di Jerman. Kemudian, karena pajak impor yang tinggi di pasar-pasar luar negeri, Friedrich Bayer mendirikan pabrik di Rusia pada tahun 1876. Prancis 1882 dan Belgia 1908. Bayer menjadi salah satu di antara 4 perusahaan kimia terbesar di dunia. Penjualan tahun 1999 sebesar 29 miliar. Sudah memiliki 350 perusahaan yang beroperasi di 140 negara. Bayer setempat kehilangan hak untuk menggunakan nama Bayer di haknya pada tahun 1995 dengan membeli divisi obat-obatan over the counter dari Kodak yang telah menjadi pabrik dan pemilik aspirin Bayer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najri Rudiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bisnis internasional. Ada beberapa tujuan bisnis internasional. Pertama, menambah pendapatan negara. Setiap negara tentu memiliki hasil bumi yang berbeda. Selain hasil bumi, juga memiliki industri unggulan yang dimiliki oleh suatu negara. Perdagangan internasional juga merupakan salah satu faktor untuk menambah pendapatan negara. Ketika pendapatan negara meningkat, maka otomatis ekonomi suatu negara meningkat pula. Perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor. Poin kedua, pemerataan penggunaan teknologi. Perdagangan internasional dapat meratakan penggunaan teknologi. Hal ini karena negara-negara maju bisa mentransfer teknologi modern yang dimilikinya, sehingga manfaat teknologi akan dirasakan di seluruh negara di dunia. Antar perusahaan di suatu negara juga bisa merasakan teknologi yang dipakai oleh perusahaan negara lain. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan bisa menggunakan teknologi modern dan juga dapat menciptakan juga menjual teknologi mereka. Ketiga, mensuplai kebutuhan barang dan jasa.
Karena memiliki hasil bumi dan sektor industri yang berbeda, maka suatu negara akan memenuhi kebutuhan di negara lain. Suatu negara akan mensuplai kebutuhan akan barang di negara lain, yang mana negara lain itu butuh barang yang tidak bisa diciptakan atau dimiliki oleh negara tersebut. Negara bisa melakukan impor maupun ekspor antar negara. Kegiatan ini terjadi karena kemungkinan negara tidak mampu memproduksi sendiri barang sehingga negara tersebut membeli atau mengimpor barang ke negaranya, sehingga kebutuhan akan barang dan jasa di suatu negara bisa terpenuhi. Yang keempat, mendapat keuntungan yang melimpah. Perdagangan internasional ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik internal maupun eksternal, baik negara yang menjual maupun negara yang membeli. Contohnya saja, ketika Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, maka secara tidak langsung Indonesia membantu menggerakkan perekonomian di Jepang. Selain menguntungkan bagi negara, perdagangan internasional juga menguntungkan bagi perusahaan yang dapat mengimpor ataupun mengekspor barangnya tersebut. Karena keuntungan yang didapat dari perdagangan internasional cukup sangat besar. Karena ketika kita mengimpor, maka nominal harga yang kita dapat akan jauh lebih berbeda dengan apa yang kita jual ketika di negara. Yang terakhir adalah meningkatkan penjualan perusahaan. Pada perdagangan dengan level nasional saja, pasar perdagangannya bisa sangat luas dan penjualannya banyak. Apalagi perdagangan internasional yang skalanya lebih luas. Contohnya saja, perusahaan Jepang yang memproduksi mobil. Perusahaan itu tidak hanya menjual mobil di negaranya, tetapi bisa menjual di negara lain seperti di Indonesia. Sehingga dengan perdagangan internasional dapat memperluas pasar dari perusahaan mobil di Jepang tersebut. Semakin banyak penjual, maka pendapatan perusahaan pun akan semakin meningkat. Dan presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti atau ada artikulasi yang tidak jelas. Lanjut kepada rekan saya yang akan menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, saya dari kelompok 4. Saya di sini akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah 1. Ekspor insidenti, 2. Ekspor aktif, 3. Penjualan lisensi, 4. Franchising, 5. Pemasaran di luar negeri, 6. Produk dan pemasaran di luar negeri. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional adalah melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri kita sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional. Yang ke-1, batasan perdagangan dan tarif bea cukai masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Yang keempat, hambatan operasional. Yang kelima, peraturan atau kebijakan negara lain. Yang terakhir, perbedaan tingkat upah. Kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional adalah 1. Diterapkannya secara meluas sistem dan kebijakan perdagangan bebas. 2. Perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi dan informasi. Terjadinya perubahan pada kekuatan politik dunia akibat hancurnya sosialis komunis, khususnya di negara Eropa Timur dan ex-Soviet, yang mengakibatkan unggulnya sistem kapitalis. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional adalah berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini.
Dalam hal ini, ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bahasa Indonesia, yaitu etnosentris, polisentris, dan geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regionsentris. Hambatan bisnis internasional adalah 1. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional yaitu batasan kuota dan tarif bea masuk. Perbedaan bahasa atau sosial budaya. Kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Yang keempat, hambatan operasional. Contoh dari batasan kuota dan tarif bea masuk adalah apabila ada suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar, sementara tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Perbedaan bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi vital yang baik. Kondisi politik dan hukum perundang-undangan, hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antar kedua negara tersebut. Ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Contoh saat demokrasi terpimpin, Indonesia cenderung berpihak pada Blok Timur. Hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional. Masalahnya yaitu ada transportasi, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat upah. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan tingkat upah dulu. Dapat dicontohkan apabila ada perusahaan multinasional yang dalam perluasan usahanya ke suatu negara memberikan upah kepada karyawan terlalu kecil dikarenakan berbagai hal, semisal kurs mata uang. Membahas tentang transportasi. Transportasi dan pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara yang satu ke negara yang lain, keadaan ombak besar yang mengganggu perjalanan kapal laut, ataupun kondisi cuaca yang mempengaruhi lalu lintas pengiriman barang melalui udara adalah salah satu contoh masalah transportasi penghambat kegiatan pengiriman barang sementara waktu. Yang kedua, yang terakhir, peraturan kebijakan negara lain dalam bentuk proteksi, yaitu usaha melindungi industri-industri di dalam negeri agar tidak disaingi oleh industri dari luar yang masuk ke dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Hambatan operasional. Contoh dari batasan kuota dan tarif bea masuk adalah apabila ada suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar, sementara tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Perbedaan bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi vital yang baik. Kondisi politik dan hukum perundang-undangan, hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antar kedua negara tersebut. Ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Contoh saat demokrasi terpimpin, Indonesia cenderung berpihak pada Blok Timur. Hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional. Masalahnya yaitu ada transportasi, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat upah. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan tingkat upah dulu. Dapat dicontohkan apabila ada perusahaan multinasional yang dalam perluasan usahanya ke suatu negara memberikan upah kepada karyawan terlalu kecil dikarenakan berbagai hal, semisal kurs mata uang. Membahas tentang transportasi. Transportasi dan pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut
dari negara yang satu ke negara yang lain, keadaan ombak besar yang mengganggu perjalanan kapal laut, ataupun kondisi cuaca yang mempengaruhi lalu lintas pengiriman barang melalui udara adalah salah satu contoh masalah transportasi penghambat kegiatan pengiriman barang sementara waktu. Yang kedua, yang terakhir, peraturan kebijakan negara lain dalam bentuk proteksi, yaitu usaha melindungi industri-industri di dalam negeri agar tidak disaingi oleh industri dari luar yang masuk ke dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Apipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan yang mendasari. Yang kesatu, diterapkan secara meluas sistem dan kebijakan perdagangan bebas. Yang kedua, perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi dan informasi. Yang ketiga, terjadinya perubahan peta kekuatan politik dunia akibat hancurnya sosialisasi komunis, khususnya di negara Eropa Timur dan ex-Soviet yang mengakibatkan unggulnya sistem kapal lintas. Cukup sekian dari saya penjelasan untuk kekuatan-kekuatan yang mendasari. Dilanjut oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang hambatan bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa atau sosial budaya. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Yang keempat, hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional, yakni transportasi, pengangkutan barang yang perdagangan internasional, yakni faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti dan kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.